Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau pengetahuan ketemu sama potensi masih tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal menjalani sebuah kisah yang luar biasa inspiratif dari Kampung Sidomulyo di Papua Barat. Ini bukti nyata loh gimana percikan ilmu pengetahuan bisa menyalakan api ekonomi di sebuah komunitas. Pertanyaannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Emangnya bisa ya sebuah proyek mahasiswa mengubah nasib ekonomi satu desa? Kedengerannya kayak misi yang mustahil kan? Yuk kita bedah ceritanya sama-sama. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, ada tembok besar apa sih yang menghalangi warga di sana? Para pengusaha di Sidomulyo itu, mereka tuh kayak kejebak dalam perangkap modal. Sebuah lingkaran setan yang bikin usaha mereka sekecil apapun susah banget buat maju. Jadi, apa aja sih masalahnya? Coba bayangin deh, kita pengen banget usaha kita besar, tapi kita nggak tahu cara pinjam modal ke bank. Terus kita juga nggak punya surat-surat izin resmi kayak NIB. Udah gitu ada rasa takut juga karena ngurus ke bank itu kayaknya ribet dan berisiko. Nah loh, ujung-ujungnya satu-satunya jalan ya pinjam ke rentenir yang bunganya selangit. Bukannya nolong malah makin kejepit. Itulah realita yang mereka hadapi. Dan ternyata ya, masalah ini tuh bukan cuma ada di Sidomulyo aja. Angka 70% ini nunjukin gambaran besar di seluruh Indonesia. Mayoritas UMKM kita tuh masih berjuang pakai modal seadanya dari tabungan pribadi atau pinjam keluarga. Jadi, apa yang terjadi di Sidomulyo ini bisa dibilang kayak cerminan kecil dari tantangan besar yang kita hadapi secara nasional. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Datanglah sekelompok mahasiswa KKN dari Universitas Caritas Indonesia. Mereka ini nggak bawa bantuan duit ya, tapi mereka bawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah rencana aksi yang konkret dan siap dijalankan. Dan lihat, ini cara mereka bekerja. Bukan cuma ceramah satu arah yang bikin ngantuk, tapi lokakarya yang interaktif banget di balai desa. Mereka benar-benar turun langsung, duduk bareng warga, ngobrol, dan bareng-bareng membedah masalah permodalan ini sampai tuntas. Misi mereka tuh simple, tapi ngena banget. Jadi jembatan di atas jurang informasi. Tujuannya apa? Supaya para pengusaha lokal ini bukan cuma tahu caranya mengakses modal formal seperti KUR atau kredit usaha rakyat, tapi juga punya kepercayaan diri buat melangkah. Padahal program itu kan sebenarnya udah ada buat mereka. Oke, terus gimana caranya mereka menjalankan rencana ini? Ini bukan program datang, ceramah, terus pulang. Sama sekali bukan. Mereka punya strategi 3 langkah yang cerdas banget buat mengubah teori jadi aksi nyata di lapangan. Jadi, ini dia 3 jurus jitu-nya. Pertama, edukasi. Bahasa bank yang rumit dan bikin pusing itu disederhanakan, dibikin jadi gampang dimengerti. Kedua, pelatihan. Nah, ini, warga diajak langsung praktek ngisi formulir bikin rencana bisnis. Nggak cuma teori doang. Dan yang paling penting, yang ketiga, pendampingan. Mereka nggak dilepas gitu aja. Warga didampingi satu persatu buat bikin NIB secara online sampai semua dokumen siap. Ini nih, kunci suksesnya. Oke, rencananya keren. Metodenya juga pinter. Pertanyaannya sekarang, berhasil nggak? Nah, daripada kita nebak-nebak, mending kita biarkan angka yang bicara. Dan, wow, ini dia jawabannya. Coba bayangin, yang tadinya dari 10 orang paling cuma 3 yang paham, sekarang hampir semuanya paham. Angkanya itu melonjak drastis dari 31% jadi 95%. Ini bukan sekedar peningkatan biasa, ini tuh revolusi pengetahuan di tingkat desa. Kerennya lagi, peningkatannya itu merata di semua area penting. Dari yang awalnya bingung soal prosedur pengajuan, sekarang mayoritas besar udah ngerti. Dari yang nggak tahu dokumen apa aja yang perlu disiapin, sekarang mereka udah siap tempur. Dan yang paling luar biasa, lihat deh, kemampuan bikin rencana modal yang tadinya paling susah itu meroket dari cuma 18% jadi 82%. Keren banget kan? Tapi kan ilmu doang nggak cukup kalau nggak ada aksi nyata dong. Nah, ini dia hasilnya. Ada 10 izin usaha baru yang berhasil dibuat, ini kayak paspor mereka buat masuk ke dunia perbankan. Terus, 15 warga sekarang udah punya berkas pinjaman yang lengkap. Bahkan, 7 orang udah mulai proses pengajuan KUR. Mereka sampai bikin grup WhatsApp sendiri loh buat saling support. Ini baru namanya pemberdayaan yang sesungguhnya. Jadi, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Sidomulyo ini? Jelas, ini bukan sekedar cerita tentang gimana caranya dapat pinjaman. Bukan. Ini tuh cerita tentang sebuah warisan yang nilainya jauh lebih berharga. Kemandirian. Dan yang bikin salut lagi, mahasiswa-mahasiswa ini mikirnya jauh ke depan. Mereka nggak mau program ini berhenti pas KKN-nya selesai. Jadi, mereka menyiapkan obor ini buat diteruskan oleh fasilitator lokal dan juga mendorong kemitraan berkelanjutan dengan bank, biar api semangatnya nggak pernah padam. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pesan penting ini. Modal itu bukan cuma soal uang, tapi tentang keberanian dan pengetahuan untuk mengelolanya dengan bijak.
Pemberdayaan sejati itu ya kayak gini, bukan ngasih ikan tapi ngasih kail, ngajarin cara pakainya, ngasih peta, dan yang terpenting ngasih keberanian buat melaut. Itulah warisan abadi dari para mahasiswa ini untuk Kampung Sidomulyo.